Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mahasiswa semester 6 dari Pokjar Salut Kabupaten Kediri, UPBJJ UT Malang. Di sini kami akan melakukan video praktikum IPA di SD yang berjudul uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Gita Kartika Febiana dengan NIM 858874549. Saya Hani Putri Miranda dengan NIM 8588738. Saya Sri Listiarini, NIM 877322703. Saya Ruri Rahayu Arinta, NIM 88588771118. Saya Francisca Novina Altani dengan NIM 858872336. Saya Meva Aulia dengan NIM 858873357. Saya Elisa Riviantini Piasari dengan NIM 858873056. Berikut adalah bahan-bahan untuk uji karbohidrat. Ada pisang, apel, pipet, piring plastik, telur rebus, nasi, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium. Tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Kemudian perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu atau biru setelah ditetesi larutan yodium? Mari kita amati. Uji yodium adalah metode untuk mendeteksi keberadaan amilum atau pati. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna bahan makanan menjadi biru tua, ungu, atau hitam. Bahan yang mengandung amilum yaitu nasi, kentang, tepung terigu, biskuit, dan juga pisang. Kemudian bahan yang tidak mengandung amilum yaitu gula pasir, margarin, telur rebus, tahu putih, dan apel. Tidak semua karbohidrat memberikan hasil positif pada uji yodium. Karbohidrat jenis polisakarida seperti amilum pada nasi dan tepung akan bereaksi dengan yodium karena struktur molekulnya yang berbentuk spiral sanggup mengikat atom iodin. Karbohidrat jenis disakarida atau monosakarida seperti gula pasir dan fruktosa pada buah tidak mengalami perubahan warna karena struktur molekulnya terlalu sederhana. Kemudian kesimpulan akhirnya, bahan makanan yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua atau ungu setelah ditetesi yodium adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks atau amilum. Sementara itu, bahan yang tidak berubah warna atau tetap kuning coklat menandakan bahwa bahan tersebut tidak mengandung amilum, melainkan zat gizi lain seperti protein, lemak, atau gula sederhana. Terakhir, pepaya. Langkah pertama, kita siapkan kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2 buah. Kemudian ambil pipet, isap minyak dengan pipet, dan teteskan ke atas kertas coklat yang lainnya. Kemudian ambil pipet yang lain dan isap air dan teteskan ke salah satu kertas coklat yang lainnya. Kemudian kita biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita periksa keduanya dengan menghadap ke arah cahaya. Amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas dan mana yang tidak meninggalkan bekas. Setelah
setelah 10 menit, inilah perbandingan antara bekas minyak dengan bekas air tadi. Untuk bekas minyak, terlihat meninggalkan bekas seperti ini. Kemudian untuk bekas air setelah 10 menit tidak meninggalkan bekas sama sekali apabila diarahkan ke arah cahaya seperti ini. Kami akan mempraktikkan uji lemak. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama ada pepaya, kacang tanah, singkong kering, seledri, margarin, wortel, jagung kering, kemiri, santan, susu, dan air, lilin, pipet, minyak goreng, kertas coklat, korek, sendok, dan piring plastik. Pertama-tama kita siapkan 10 kertas coklat, kita beri nama bahan dan nomor urutnya. Kita haluskan kemiri, kemudian kita oles-oleskan sebanyak 10 kali ke kertas coklat. Sambil menunggu waktu, kita lakukan hal serupa ke 9 bahan lainnya. Untuk margarin, kita panaskan menggunakan api dari lilin supaya mencair. Kemudian kita teteskan ke atas kertas coklat yang telah diberi label. Kita biarkan ke 10 kertas coklat ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita lihat 7 kertas coklat mana yang meninggalkan bekas noda minyak. Yang pertama ada kemiri. Untuk kemiri, kita arahkan dan hasilnya meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat. Selanjutnya, untuk margarin, terlihat di depan lampu senter, ini meninggalkan bekas noda minyak. Kemudian untuk jagung kering, dia tidak meninggalkan bekas noda minyak sama sekali. Selanjutnya untuk kacang tanah, terlihat di bagian kertas coklat meninggalkan bekas noda minyak. Untuk singkong kering kita letakkan di depan lampu senter, terlihat tidak meninggalkan bekas minyak. Untuk susu kita letakkan di depan lampu senter, terlihat meninggalkan bekas minyak. Kalau tidak meninggalkan bekas minyak. Santan meninggalkan bekas minyak. Untuk seledri tidak meninggalkan bekas minyak. Pepaya juga tidak meninggalkan bekas minyak. Jadi kesimpulan untuk praktikum hari ini adalah ketika bahan makanan seperti kemiri, seledri, dan pepaya ditetes di kertas coklat, kemiri terasa licin, seledri terasa sedikit basah, tidak licin, dan cepat kering. Untuk pepaya terasa sedikit lembek akan tetapi kering. Lalu ketika bahan di kertas coklat disorot lampu senter, untuk bahan yang mengandung lemak, terlihat pada kertas coklat meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan bahan yang tidak mengandung minyak terlihat pada kertas coklat kering dan tidak meninggalkan bekas apapun, kecuali seledri meninggalkan bekas warna hijau. Lalu, untuk bahan makanan yang mengandung minyak, itu seperti margarin, santan, susu, kemiri, dan kacang.